Huh, ternyata bener apa ya? Dia tuh bukan secara melodinya loh yang melo, tapi liriknya yang melo, guys. Udah ini. Nah, itu dia ini. Uh, ih, Dami barusan teriak gitu ya? Iya gak sih? Ini dia nih. Uh, Disclaimer, di video ini aku bukan cuma akan mereaksi soal lagunya, tapi juga akan ya sedikit berdeduksi. Dan di awal video ini mungkin aku akan banyak ngomong hal-hal yang nggak pengen kalian tahu. Jadi kalau misalkan kalian pengen langsung nonton reaksiku, kalian bisa pencet timestamp yang ada di komen di kolom komentar, oke? Nah, gitu aja. Ya, halo insomnia sekalian. Jadi hari ini adalah hari kedua semenjak rilisnya album Apocalypse From Us dari Dreamcatcher tentu saja. Nah, hari ini aku akan melakukan reaction terhadap B-side yang terdapat pada mini album ini. Nah, aku udah nyatet di sini ada listnya. Pertama itu kita bakal ngedengerin intro aja, itu From Us, Jamian, Propose, dan To You. Sebenarnya aku ada apa ya? Aku kan udah ngedengerin medley-nya kan. Dan satu yang bener-bener menarik atensiku tuh sejujurnya Damian sih. Makanya aku penasaran banget dari kemarin tahan buat nggak ngedengerin lagunya, karena ya ini supaya bisa memberikan reaction yang genuine. Dan ya sama seperti video reactionku sebelumnya, kita di sini akan mencoba mengulik sedikit ya, berdeduksi sedikit soal apa sih kira-kira yang mau mereka ceritakan gitu di mini album kali ini. Apakah deduksiku di video sebelumnya benar kalau misalkan si mini album ini ada hubungannya sama era-era sebelumnya atau enggak gitu. Ya makanya nanti akan terbagi jadi 2 kali reaction per lagu gitu ya. Kecuali untuk intro, mungkin kalau intronya sekali, tapi kalau misalkan bagus ya dengerin lagi. Jadi yang pertama kita akan ngedengerin fokus sama lagunya. Yang kedua itu kita akan coba lihat liriknya gitu. Nah, mungkin gitu aja. Ini intronya aja terlalu panjang. Ya, oke. Sekarang kita akan mendengarkan. Pertama adalah intro From Us. 1, 2, 3. Ini ada ya di medley kemarin. Ih. Ih. Build up. Nah, ini. Naik lagi. Wah, kempes di belakangnya. Wih, apa nih? Enggak, gimana ya? Musiknya tuh ide banget gitu. Kalau menurutku ya, aku kan selalu disclaimer, aku tuh nggak ngerti musik gitu. Kalau buatku nih rock banget gitu. Seneng, kayak aku ngebayanginnya kayaknya, apakah yang bermain gitar itu Herman Lee gitu? Agak sedikit lebay sih, tapi iya gitu. Kalau menurutku kayak gitu ya. Ya enggak. Ya pokoknya begitu. Rock feel rocknya itu kerasa banget gitu. Ya coba kita dengerin sekali lagi ya. Ternyata enak gitu. Emang selalu deh intronya Dreamcatcher itu the best. Sekali lagi kita dengarkan.
Nih, mulai nih. Uh. Ih. Enak banget coy. Ih. Melodiknya barusan bukan main tuh. Iya, melodik kan ya namanya yang tadi itu. Melodik atau solo? Iya, ya itulah pokoknya. Oh. Kita berikan aplaus dulu ya. Mantap. Masih intro ini guys. Belum jauh kemana-mana dan udah. Oke, sekarang kita akan lanjut ke lagu kedua yaitu Demian. Ini bener-bener lagu yang gimana ya ngomongnya? Ekspektasiku tuh tinggi ya soal lagu ini. Soalnya waktu kemarin aku dengerin medley, ya kayak yang tadi aku bilang, suka banget gitu aku sama lagu ini. Sama potongan lagunya itu ya yang ada di medley itu. Apakah versi lagu fullnya akan membuat saya ya udah, ayo kita lanjut ke Demian. Ya, mari kita play Demian. 3, 2, 1. Wih. Ih, apa nih? Wih. Itu suaranya siapa? Suaranya siapa itu? Ini kita harus ngeliat ini sih, ngeliat video liriknya nanti habis ini bener. Udah, kita lanjut dulu ya. Udah ini. Nah ini deh. Dami barusan teriak gitu ya. Ya gak sih? Coba kita mundurin dikit. Archangels. Iya dong. Ini Sion nge-rap. Ayo, build up. Oh, Demian tuh disebut tadi. Su apa Sion ya? Apa Jiu? Enggak tahu lah. Bingung. Apa ya bagian dropnya tuh aku kira bakal yang kayak genjrekan, yang kayak rock banget gitu. Ini lebih ke EDM nggak sih si bagian dropnya ini? Ya entah lah ya, coba kalian yang lebih ngerti musik, kalau komentar di bawah, bantu saya memahami ini
apa gitu, bagaimana mendefinisikan lagu ini gitu. Oh Damien. Nah ini nih, ada drum-drumnya tuh barusan di akhir-akhir. Selesai kah? Jadi itu ya guys ya lagu Demian ya. Ini beneran kita harus lihat liriknya sih. Maksudnya harus apa ya? Aku tuh penasaran gitu. Setiap partnya itu siapa aja yang nyanyiin. Exciting banget sih kalau menurutku ya. Cuman ini tetap melampaui ekspektasiku sih. Di apa, walaupun di kali pertama ngedenger ini belum terlalu nyantol-nyantol banget, tapi tetap enak. Gimana ya? Maksudnya bukan ya Dreamcatcher sih, maksudnya what can we say gitu. Tapi ya oke, kita akan menonton video liriknya sekarang. Nah jadi ini dia liriknya dia. Mungkin biar lebih fokus aku begini kali ya. Harus bener-bener sambil merhatiin gitu. Soalnya kita juga akan sedikit berdeduksi ya guys, soal alur cerita universe mereka gitu sambil ngereaksi ini. Ya oke, 1, 2, 3. Oh, ternyata partnya Mbak Sion ya guys di awal. Jiu. Apa nih bahan dong? You're like a fantasy but reality is potion. So apa nih maksudnya guys? Si U-nya ini merujuk kemana ya? Nantilah, kita lanjut dulu aja. Apakah terkonfirmasi jika mini album ini masih ada hubungannya dengan Nightmare Saga? Masih terlalu dini kawan-kawan, kita lanjutkan dulu saja ya. Rapper Sua, kita mundurin dulu dikit. Suatu apa aja bisa ya, bingung. Nyanyinya bagus, nge-rapnya juga bagus. Bener ya, itu konfirmasi. Ternyata memang Mbak Dami di situ yang berteriak screaming di akhir ininya, di akhir rapnya. You're always my Damien. Oh Damien. Oke. Aku tahu kemana. Ya udah, kita lanjut dulu aja ya. Oh Damien.
its own. Oh, Damien. Mbak Sua. Siap, Mbak Jiu. I can choose where I feel everything's right. Bless your hearts. Bentar, Gahyun nge-rap juga barusan ternyata. Ih, gokil. Ih, Mbak Sion suaranya enak banget. Oke. Oke, jadi itu ya. Jadi seperti itu lagu Damien, guys. Gini, lagi-lagi ya terlalu apa? Nggak bisa fokus gitu. Aku tuh nggak bisa fokus mencari clue gitu akhirnya. Karena kaget loh, maksudnya tadi tuh yang rap ada 3 loh ya. Kalau seingatku ya ini si Mbak Dami sudah pasti tentu saja. Ada Mbak Siwa juga tadi nge-rap sama Dede Ayon ya guys. Gimana ya? jadi apa? Terus juga tadi partnya Handong banyak tuh, lumayan sebagai apa namanya? Senang gitu ngelihat Bias yang ya suaranya sangat indah sekali gitu. Punya banyak part di Bisat ini. Dan ya kalau dari segi cerita ya, ini mereka itu mau berpisah sama seseorang yang nge-guide mereka. Aku udah ngelakuin sedikit research sebenarnya waktu judul lagunya ini udah diumumin gitu. Aku ngelakuin sedikit research. Sebenarnya Damien ini maksudnya apa kan? Kayak out of nowhere banget kan? Nah, waktu aku melakukan riset itu ternyata Damien ini adalah seorang tokoh di dalam sebuah novel gitu yang menjadi teman imajiner dalam tanda petik buat seorang tokoh utama dari cerita novel tersebut. Nah, si Damien ini dia itu kayak membimbing si tokoh utama ini untuk apa ya, mungkin kalau anak sekarang bilangnya mungkin spiritual awaken atau apa, membantu memilih pilihan yang lebih tepat, yang kayak gitu-gitu. Intinya mungkin gini, si sosok Damien yang diceritakan di dalam lagu ini tuh mungkin kayak mau pergi gitu. Kayak ingin pergi, makanya para member di sini tuh seolah menahan, jangan pergi dong gitu, kalau bisa kamu tuh akan selalu jadi my Damien, akan selalu jadi penuntunku gitu, istilah katanya begitu. Cuman ya balik lagi, karena ini baru spekulasi gitu ya, baru deduksi aja, jadi aku belum bisa terlalu menyimpulkan gitu. Kita lanjut ke lagu yang kedua. Ya, itu tadi dia lagu pertama yang berjudul Debian ya. Ya seperti yang tadi aku bilang, tetap enak, cuman mungkin harus beberapa kali mendengarkan lagi supaya bisa lebih aku cerna gitu. Memang yang paling benar sepertinya expect the unexpected gitu. Udah, tidak usah terlalu banyak ngomong. Mari sekarang kita mulai mendengarkan lagu kedua, yaitu Propose. 3, 2, 1. Iya apa tuh?
Uh, let go. Propose. Itu tadi bagiannya yang tadi itu ada di medley ya guys. Jadi ya aku tahu sedikit opening yang sangat membuat saya speechless. Angelic banget, gila, suara-suara aja Sion lagi ya. Jangan-jangan. Ya aku nggak tahu, nanti kita lihat di liriknya buat konfirmasi. Ini dia nih. Yon kayaknya. Propose. Siapa nih? Zio apa Gahyeon ya? Dari yang tadi gimana? Aku nggak bisa ngejelasinnya sih guys, bingung. Dari yang tadinya tuh kayak slow keras, ini bisa dibilang mendayu nggak sih? Sama tadi di part sebelumnya juga ada yang part yang mendayu, cuman ini tuh kayak lebih gitu, gimana sih? Lebih, ya aku bingung lah ngejelasinnya guys. Kalian paham lah ya maksudku. Sama-sama slow gitu partnya, tapi kayak hawanya tuh beda gitu. Kayak vibes-nya tuh kayak beda. Ya udah, lanjut ya. Dikit lagi. Belum kepencet. Sian tuh. Propose. Akhir partnya bro, menyenangkan sekali. Salah pencet. Akhir partnya itu loh. Oke lah, tidak usah terlalu banyak ngomong. Kita sekarang mau menonton video liriknya ya. Kita lihat apakah saya bisa fokus mencari dan berdeduksi, ataukah saya akhirnya hanya akan Oke. 3, 2, 1. Taruh aja deh. Ternyata yang mulai bukan Sion guys, tapi Sua.
Latin deh guys. You're my past and future. Take a continuous breath. Yuk, nih kata-kata past and future ini mengingatkanku pada, bentar aku lupa. Ada salah satu intro, kalau nggak salah itu balik lagi ke prequel, ke EP prequel. Di sana tuh kayaknya si intro dari album EP prequel itu judulnya ada hubungannya sama past and future ini, masa lalu dan masa depan. Nanti deh waktu editing aku tambahin di sini ya judulnya. Ya di sini, nggak sopan nunjuk pakai kiri. Di sini nanti aku ini judulnya nanti aku taruh di sini. Oke. Sip, yuk sekarang kita lanjut. Gahyon mantap. Apa nih? Apa nih Hyun? Call me evil. I'll show you more. I get what I want, but I can get enough. Propose. Propose itu artinya apa ya guys ya? Ini saya harus buka harus buka kamus. Nantilah. Call me evil. Yuyun, kamu kenapa pengen dipanggil evil sih? Kenapa nggak devil sekalian biar kita tahu kalau yang dipanggil devil di MV Scream itu kamu? Nggak ya, saya tahu kamu anak baik Yuyun, santai, saya paham. Ya lanjut. Love's a curse. Sudah bukan The Curse of the Spider lagi ya guys ya, tapi Love's a Curse sekarang itu. Beda udah nih sama udah kayak yang era dulu tuh. Enggak, sudah saya ingin lepas dari itu semua. Sepertinya begitu ya. Part rap ya Dami terlalu cepet guys, nggak bisa nangkep apa-apa aku. Tapi di sana ada kata obey. Coba kita mundur dikit kali ya. Secondly, what do you obey? Ya, pertanyaan kedua, kamu yang nggak tahu ya. Ya udah kita lanjut. Bentar, pengen menikmati rapnya Dami dulu. 첫 번째 question 그대는 어떤 것을 지향하는가 혹시나 공포와 거리를 두는가 둘째로 무엇에 복종을 하는가 힘 있는 자의 강제를 따르는가 기억해 거역은 나에게 귀속돼 비었대 뭔가 마음으로 비롯해 Suwa mantep. Boleh baju mantep. Huh? I can let go, I'll cast a spell. Hah, gimana? Gimana Mbak Yun? Oh, bad guy-nya di sini antum ternyata. Waduh. Kayaknya iya nih, kayaknya di sini quote on quote yang tertumbal jadi bad guy-nya adalah Mbak Yuyun ya guys ya. Waduh. Soalnya dia udah bilang I'll cast a spell. Cuman coba deh kita pikir bareng-bareng ya. Terakhir ini kan kita ini kan sekarang ada di akhir, di ujungnya era apokalips kan.
Kayaknya terakhir tuh mereka udah pakai kekuatan petir, lawan-lawan alien, ada itu siapa sih sing ngerukyah siluman kambing itu. Kenapa mereka masih ngomongin soal mengutuk gitu, I'll cast a spell? Dan kenapa harus Mbak Yuyun? Why? Ya nggak tahu, tapi balik lagi, semoga aja si pembagian partis ini bener gitu ya, supaya deduksi aja aku gitu jadi nggak terlalu melenceng-melenceng jauh. But ya, again kita lanjut dulu. Nah, ikut-ikutan handong nih. Propose. Dede Ayon nih. Mbak Sion suaranya. Dami powerful banget tuh barusan. Coba hilang ya. Nih, perhatiin dirinya Dami deh, maksudnya lain yang dinyanyiin Dami suara aja ngeluarin power tuh dia tuh. Tuh. Into my kiss. Show you the boss. Loves a curse. Wow. Ini kayaknya bakal ini the best B-side guys. Ini untuk saya ya. Urutannya kedua ini setelah si Bon Voyage. Walaupun lagu ini 2 kali denger langsung nyantol, tapi Bon Voyage sudah terlanjur dalam ya guys ya. Jadi ya begitu. Deduksiku begini untuk sekarang. Kayaknya siapapun yang sedang bercerita ya di lagu ini, mereka itu desperate gitu. Desperate karena orang yang mereka cintai itu mau pergi. Nah, kita masih belum tahu nih siapa yang pergi, siapa yang desperate karena mau ditinggal, kita masih belum tahu. Kayak saking desperate-nya gitu. Mereka bahkan, lu awas aja kalau pergi, pokoknya gue guna-guna lu biar balik lagi, ngerti gak sih? Kayak semacam dipelet gitulah kalau kata orang kita. Ngerti gak sih? Ngerti lah ya. Gitu, sejauh ini propose itu yang aku dapat ya, yang bisa aku tangkap. Ya, komen lah guys kalau misalkan kalian pengen aku breakdown lagu ini juga gitu. Breakdown secara lirikal ya, maksudnya kira-kira maksud dari setiap line itu apa. Komen aja di bawah. Ya tapi ada waiting list ya soalnya. Ada beberapa konten yang masih mandat di belakang. Oke, sekarang kita akan lanjut ke lagu terakhir yaitu To You. Kalau dari judulnya sih kira-kira ini aku memperkirakannya sebagai kayak surat gitu, ngerti gak sih? Kayak mungkin sih tadi kan aku bilang kalau ada yang ingin pergi dan ada yang menahan dia ingin pergi ini tadi di lagu Propose tadi. Nah, kayaknya di lagu ini tuh kayak salah satu di antara dua kubu ini nih yang pergi dan yang ditinggalkan itu tuh sejenis mengirim surat. Soalnya dari formatnya To You ini kayak ada di atas surat gitu gak sih guys? Kalau menurutku kayak gitu ya. Nah, coba mari kita dengarkan dulu. Aromanya sih seharusnya ini balad gitu ya. Soalnya kan tadi di lagu-lagu sebelumnya tuh udah yang kenceng gitu. Udah yang begini. Kayaknya ini waktunya kita kayak
gitu ya, walaupun tadi ada yang begini juga ya, tapi kan tetap ada yang kerasnya gitu di yang tadi itu. Kayaknya ini full mellow kayaknya, ya nggak tahu kan, belum ngedengerin. Udah sih di medley tapi kayaknya nggak deh. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Belum kepencet. Nah. Iya apa tuh? Tidak jadi. Oh, tergocek. Halus banget, halus. Itu suara siapa barusan? Sorry guys, keasikan apa ya, ini enggak sih kayak sejenis slow rock, apa istilahnya, slow rock, iya enggak sih istilah aja gitu, yang kayak rock tapi slow. Tidak menjelaskan apa dong ya, tapi gitu, yang kayak lagunya, aku nggak bisa nyari contoh ya, kayak slow rock soalnya dengerin kadang tuh hawanya tuh nggak sejadul kayak lagunya Scorpion tuh, enggak. Kayak siapa ya, mungkin kayak satu-satunya yang kepikiran di kepala aku tuh cuman ada lagunya Avril Lavigne judulnya I'm With You, nggak pleket diplek sama gitu. Si lagu ini tuh less depressed ya, seenggaknya kalau dari kita belum lihat lirik tuh less depressed gitu daripada si I'm With You. Terus juga vibes-nya lagi-lagi, aku kan gimana ya guys ya, nggak ngerti musik sama sekali gitu. Aku tuh cuman bisa menjelaskan dari apa yang aku tangkep gitu. Nah, yang aku tangkep ya sama kayak hampir hawa-hawanya tuh hampir sama kayak yang tadi lagu I'm With You dari Avril Lavigne. Kalian coba dengerin lagu itu juga deh tuh. Udah lah ya, kita lanjut aja. Ini mohon maaf, di lagu ini saya ingin jadi tidak terlalu banyak bereaksi ya. Minta maaf nih.
Itu tiniu-tiniunya apa ya? Habiskah? Belum. Ini yang di medley nih. Diakhiri dengan sangat mantap sekali ya guys. Ya. Ya kita langsung ini aja kali ya, apa namanya? Lihat liriknya gitu. Dengerin sambil lihat liriknya. 3, 2, 1. Oh, Mbak Jiu ternyata yang mulai. Kayaknya ya kalau misalkan dilihat sekilas dari line-nya Mbak Jiu tadi gitu. Siapa si artinya dalam bahasa Inggris tadi itu. Kayaknya bener deh si lagu ini tuh momen setelah perpisahannya. Jadi kalau di lagu sebelumnya itu kan Propose itu kayaknya proses sebelum berpisahnya nih. Jadi kayak ditahan gitu lagi, ditahan. Lu jangan pergi dong, stay di sini aja. Harus ada yang maksa juga segala macam. Nah, ini tuh kayaknya si yang pergi itu memang harus pergi gitu. Nggak bisa apa ya, dia tuh nggak, mungkin ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk pergi. Dan ya aku belum tahu apa itu. Dan ya aku nggak menemukan apapun sama sekali yang menunjukkan ke arah itu. At least buat sekarang ya. Soalnya kan ya mencari clue sambil membuat video ternyata sulit. Ability saya tidak sekeren itu guys. Jadi nanti ya akan saya dengarkan lagi sambil lihat liriknya gitu, supaya bisa tahu sebenarnya kenapa mereka harus pergi, ya kan? Kenapa yang pergi ini harus pergi gitu. Terus kenapa juga nggak diajak aja nih, yang ditinggal tuh kenapa nggak diajak aja gitu. Ya itu untuk dari line Mbak Jiu doang tuh ya. Kita lanjut. Itu side by side in the front. Oh, orangnya udah pergi baru bilang I love you Mbak Handong, nggak gitu, harusnya dari awal. Ya tapi ya begitulah. Ada lagi tuh, ada juga orang. Ini kayaknya penyakit kita nih, sama nih kayak Dede Ayu nih guys. Kadang kita suka nih sama orang nih ya kan. Buka aja kita ngomong gitu. Apa propose guys ya? Propose bukan tuh artinya kata. Bukannya kita mengungkapkan gitu, kita malah mencoba untuk ignoring. Ignore itu nggak peduli gitu, tidak mempedulikan si rasa cinta tersebut, bahkan si orang yang kita cintai tersebut. Ini kayaknya penyakit yang umum nggak sih dimiliki sama setiap kita gitu. Dede Ayon seperti ini ya, apa namanya? Ya seperti itulah. Lanjut. Oh, Mbak Jiu.
Gitarnya lo, gitar di belakang enak sekali bos. Send it like shooting stars come to spin and tries follow. Bentar kita mundur dikit. Tadi di line sebelumnya tuh ada nama, aku kira ya jemput-jemput nama Handong tuh yang tokoh yang diajak ngomongnya tuh Handong, ternyata bukan ya guys. Ini Handonganen for a while. Nggak tahu sih artinya beneran for a while yang itu atau bukan dia kan. Gitu. Especially much brighter, it was white. Nih, it was white. White ini nih kak, much brighter, it was white. Itu ada ini sih, aku keingetan sama lainnya Dami atau siapa ya. Ada di MV kemarin itu di Bon Voyage. Ada nih yang hawa-hawanya kayak gini juga. Yang ada nyebutin white. Scene-nya tuh scene-nya Dami sih. Aku inget yang pas Dami jalan di antara kayak manekin-manekin gitu. Gitu. Ya lanjut. I want you. Oh ya, jadi seperti itu lagu To You ya guys ya. Ternyata bener apa ya, dia tuh bukan secara melodinya loh yang melo, tapi liriknya yang melo guys. Gimana ya, dari si melodinya itu menurutku nggak yang sebegitunya impact gitu, kayak dari tadi awal pas aku belum lihat liriknya kerasa sih pasti ada sedikit, bakal ada bitterness gitu di lagu ini, bakal ada kesedihan lah bisa dibilang. Tapi pas lihat liriknya baru kerasa gitu, kayak relate lah, maksudnya kita lepaskan diri dari alur cerita, dari interpretasi, deduksi segala macam, kita berlepas dari itu dulu. Ini kita sebagai orang aja, sebagai as human gitu. Apa yang diomongin di lagu ini tuh kita pasti pernah ngerasain gitu, kayak kayak yang tadi aku bilang, kayak ngerasa suka, bukan aja ngomong tapi kita malah ngejauh. Terus juga saking obsesnya jadi pernah nahan banget, terus akhirnya sadar kalau itu salah. Ya mungkin kayak kita pernah terjebak di toxic relationship atau sejenis itu. Sulit berkata-kata sih aku. Tapi ya begitulah buat lagu Propose. Dan ya itu tadi 4 lagu ya. 4 lagu dari ada intro Demian, Propose sama To You. Harus lihat soalnya aku lupa. Nah, buatku sih kayaknya top number 1-nya ya. Buatku bukan Demian tapi Propose sih. Propose tuh bener-bener yang enak gitu. Aku suka banget sama Propose. Habis itu mungkin Demian, baru To You.
Ini aku nggak bilang yang ada di posisi bawah tuh jelek ya, enggak. Lagunya tuh enak, cuman saking bagusnya semuanya gitu, jadi bingung harus milih yang mana yang ditaruh di top tier gitu. Ya pokoknya itu buatku nomor satu tuh Propose. Ya tapi nggak tahu nanti mungkin kalau aku lagi gabut mengkaji tiba-tiba pengen mengkaji si mini album ini pasti bakal berubah gitu. Soalnya semakin semakin dalam makna yang bisa aku tarik, biasanya persepsiku soal lagu mana yang aku suka itu bisa berubah. Kayak gitu. Dan ya tetap streaming Bon Voyage guys ya. Tadi terakhir sebelum aku record ini aku lihat Bon Voyage itu udah 8,4 sekian juta view. Mari kita terus dorong push terus. Dan ya terima kasih banget sudah menonton saya ngomong-ngomong gak jelas di sini. Terima kasih juga sudah bertahan sampai detik ini. Aku tunggu di videoku selanjutnya ya. Bye.